Pak Ustaz, dalam surat Hud ayat 7. Surat Hud ayat 7. Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwa arasy-Nya di atas air. Kalau begitu, kita mesti yakini bahwa arasy Allah memang di atas air dan jangan fikir bagaimana. Betulkah Pak Ustaz? Yes, itu soalannya. Al-arsyu kana al-arsyu 'alal ma'. Adalah arasy Allah itu di atas air. Begitu bunyi ayatnya. Ustaz baca ayatnya secara lengkap. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa huwal ladzi khalaqas samawati wal ard fi sittati ayyam. Wa kana arshuhu 'alal ma'. Innakum mab'utsuna min ba'dil maut. La yaqulanna alladhina kafaru in hadza illa sihrun mubin. Terjemahannya, dialah Allah yang telah mencipta langit dan bumi. Dan adalah arasy Allah itu di atas air. Wa kana arshuhu 'alal ma'. Dan adalah arasy atau singgasana Allah itu di atas air. Agar dia menguji siapakah di antara kamu yang lebih baik amalannya. Dan jika kamu berkata kepada penduduk Mekah, sesungguhnya kamu akan dibangkitkan sesudah mati, bila itu Nabi katakan kepada penduduk Mekah, niscaya penduduk Mekah akan berkata, ini tidak lain hanyalah sihir yang nyata. Karena mereka tidak percaya adanya hari berbangkit. Ustaz ulas sedikit ayat ini. Setelah Allah Subhanahu wa taala menyebut, dialah Allah yang telah mencipta langit dan bumi. Wa kana arshuhu, dan adalah arasy-Nya Allah itu di atas air. Hadirin dan hadirat. Maknanya arasy Allah itu dah wujud sebelum ada langit, sebelum ada bumi. Jauh sebelum ada langit, sebelum ada bumi, arasy Allah sudah wujud. Malah ada yang mengatakan makhluk pertama yang Allah cipta adalah arasy-Nya. 50,000 tahun setelah itu baru Allah cipta langit dan bumi. Bayangkan. Lalu Allah Subhanahu wa taala jelaskan bahwa kewujudan arasy itu jauh sebelum ada langit, sebelum ada bumi. Dan Allah sebut arasy-Nya di atas air. Kita selaku hamba-Nya wajib yakin apa yang Allah telah katakan tanpa mempertanyakan bagaimana. No, tak boleh tanya. Sebab ini hanya ada dalam ilmu Allah. Kita disuruh supaya yakini saja. Tentang macam mana, serahkan kepada Allah. Sebab ini termasuk perkara ghaib. Jadi, pandangan tuan atau puan yang bertanya sudah betul. Yakini saja arasy Allah di atas air. Sebagaimana yang Allah sebut. Ustaz dah sebut panduan dalam mempelajari nama dan sifat Allah. Ada 3. Allah Maha Ghaib. Kita tak tahu dia kecuali melalui sifat-sifat. Dia ada tapi tak nampak. Panduan yang kedua. Yang paling tahu tentang Allah adalah Allah itu sendiri.
implikasinya, impaknya, apa saja yang Allah katakan tentang dirinya, yakini saja. Nah, dalam hal ini, Allah kata, dia bersemayam di atas arash, dan arashnya di atas air. Yakini saja exactly macam itu. Jangan dirubah-rubah. Itu cara yang betul. Dan insan yang paling tahu tentang Allah adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu sebabnya apa saja yang Nabi sampaikan tentang Allah, yakini saja, sebab semua yang Nabi kata adalah wahyu. Okey, itu pandangan Ustaz. Pak Ustaz, apa hukum kalau kita amalkan selawat selain selawat yang biasa yang kita baca pada tahiyat akhir? Selawat yang biasa, yang popular, yang diajar oleh Nabi, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kalau ingin tahu sedikit sejarahnya, ketika turun ayat 56 dari surat Al-Ahzab, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikat berselawat ke atas Nabi. Oleh sebab itu, hai orang-orang beriman, berselawatlah dan beri salamlah kepada Nabi. Ketika ayat ini turun, orang beriman bertanya, para sahabat bertanya kepada Nabi, Ya Rasulullah, kami disuruh oleh Allah agar memberi salam dan selawat ke atas Tuhan. Bagaimana memberi salam kepada Tuhan? Tuhan telah ajar, Assalamu alayka ayyuhan Nabi. Itu kami tahu. Wa kaifa nusalli alai? Macam mana kami bersalawat kepada Tuhan? Coba dengar jawaban Nabi. Qul, kamu katakan saja, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Allah, berilah selawat dan kesejahteraan kepada Nabi Muhammad dan kepada keluarga Nabi Muhammad. Yes, hadisnya sahih. Barangkali itu yang dimaksudkan dengan selawat biasa. Ada lagi selawat yang lebih baik dari itu dan lebih panjang, sebagaimana yang kita baca pada tahiyat akhir. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Lagi panjang. Ada lagi yang lebih sahih dari itu. Riwayat Bukhari dan Muslim. Bunyinya, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma salli, Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Nah, yang terakhir ini riwayat Bukhari dan Muslim. Mana-mana satu yang kita ingin amalkan, silakan. Ini yang datang dari Nabi. Bila ditanya, boleh tak kita baca selawat? Yang diajar oleh guru-guru kita, yang tidak datang dari Nabi, apakah selawat Jibril namanya? Apakah namanya salawat tafrijiyah? Apakah salawat bushra? Apakah salawat al-munjiyah? Hadirin dan hadirat.
Malah ada yang mengatakan, perlu tak saya join Ustaz untuk baca salawat tertentu bermula dari jam 4 pagi supaya dapat bersalawat dari 700 hingga 1000 kali salawat dengan salawat tertentu. Betulkah salawat itu dapat menghilangkan penyakit seseorang? Hadirin dan hadirat, jawaban singkat Ustaz. Tidak ada salahnya membaca salawat ke atas Nabi sebagaimana salawat yang diajar oleh tuan guru kita. Walaupun tidak ada dalil dari Nabi. Tapi bila kita bandingkan, mana salawat yang paling afdal? Antara salawat yang diajar oleh Nabi secara sahih dengan salawat yang diajar oleh tuan-tuan guru kita, kiai ke, mursyid ke, habib ke, tapi tidak mampu mendatangkan dalil yang sahih, salawat itu datang dari Nabi. Mana yang lebih baik? Bila jawabannya segala yang datang dari Nabi itulah the best. Alhamdulillah. Mengapa sibuk-sibuk sangat? Kalau mengatakan yang datang dari Nabi itulah yang terbaik, maknanya yang bukan datang daripada Nabi kurang baik. Mengapa pilih yang kurang baik, tinggalkan yang baik? Ini persoalannya. Gunakan akal sedikit. Akal yang waras. Ini belum lagi kita bercakap. Ada beberapa salawat-salawat yang dibuat yang terdapat di dalamnya unsur khurafat, syirik. Sebagaimana penilaian ulama akidah terhadap salawat tibul qulub, salawat tafrijiyah. Ustaz dah jelaskan dengan panjang lebar. Kononnya baca sekali salawat sama dengan khatam Quran 10 kali. Dari mana datangnya itu? Tolong jangan tertipu. Bagi Ustaz, salawat-salawat yang tidak datang daripada Nabi, tolong jangan diamalkan, malah jangan di-share. Tapi yang datang dari Nabi, hadis sahih riwayat Bukhari Muslim, hadis sahih riwayat Muslim, sebar-sebarkan. Dan mendakwa, kononnya salawat-salawat tertentu dapat menyembuhkan penyakit. Lagilah tak kena. Sebab penyembuh itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun kita tak nafikan, salawat banyak faedahnya. Antara lain sabda Nabi, "Man salla alayya marratan sallallahu alaihi asyara marrat." Siapa bersalawat kepadaku 1 kali, niscaya Allah bersalawat kepadanya 10 kali. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allah selawat kepada kita 10 kali. Dan selawat Allah kepada kita maknanya Allah cucuri rahmat dan berkat dalam hidup kita. Itu penjelasan Ustaz tentang soalan yang kedua. Yang ketiga, Pak Ustaz, bila saya belajar subjek Al-Asma'ul Husna, saya selalu menangis, Pak Ustaz. Saya rasa sayu dan hibah sampai menangis. Saya takut, Pak Ustaz, karena banyak dosa. Mohon pencerahan, Pak Ustaz. Hadirin dan hadirat khasnya yang bertanya, kalau kita belajar nama-nama Allah, apalagi sampai memahami makna setiap nama Allah, timbul rasa takut.
Itu adalah sifat yang terpuji. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Kalau kamu membaca Al-Quran, kalau boleh kamu membaca Al-Quran sambil menangis." Umar ibn Khattab pernah bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, saya orang yang susah menangis." Semua kita tahu, Umar orangnya gagah. Beliau bertanya, besar fadilatnya bila membaca Quran sambil menangis. Apalagi bila kita memahami isi kandungannya. Lalu Umar bertanya, "Saya susah menangis bila baca Quran." Coba dengar apa jawaban Nabi. "Fatabakau." Tabki itu menangis. "Fatabakau." Kau pura-pura menangis saja, wahai Umar. Maknanya dibuat hati itu menjadi sedih sehingga keluar air mata. Sampai begitu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu, bila kita tahu lebih-lebih lagi pada bahagian kesan positif iman kepada nama-nama Allah tersebut menyentuh hati kita sehingga menangis karena ada rasa takut, ya Allah. Tapi hadirin dan hadirat, rasa takut jangan terlalu diperturut. Dengan kata lain, jangan keterlaluan. Sebab pada masa yang sama kita juga disuruh supaya mengharap yang dipanggil dengan ar-raja. Bukan hanya al-khawf, takut, tapi juga kita disuruh ar-raja, mengharap akan rahmat Allah. Allah terima amal saleh kita. Allah ampun dosa-dosa kita. Itu semuanya mengharap. Hanya saja panduan dari para ulama. Ketika badan kita sehat, masih muda, banyakkan takut daripada harap. Badan masih muda, 30, 35, 40. Badan masih sehat. Jadikan jika gabungan takut dan harap itu 100%, jadikan 75% takutnya. Harap cukup 25. Sebab bimbang. Bila masih muda dan harapnya terlalu tinggi, 75% umpamanya, dia akan jadi orang yang overconfident. Kita kan umat Islam, kita dah ucap la ilaha illallah, pasti masuk syurga. Umur baru 40, 45. Biasakan orang mati ini 70, 80, 90, masih lama lagi. Itu maknanya bila harap itu terlalu banyak, badan sedang sehat dan masih muda, kita akan jadi orang yang overconfident. Itu sebabnya pada umur masih muda, badan sehat, jadikan takut itu 75%, harap hanya 25%. Sebab kematian boleh datang anytime. Bila-bila masa. Tapi bila dah lanjut usia, 70, 75, 80, macam umur Uday, kesihatan pula on off, sekali sehat, sekali sakit. Jadikan terbalik. Harap 75 dan takut cukup 25. Beramal, harap agar diterima oleh Allah. Bertobat, mengharap agar Allah kabulkan tobat.
Itu sebabnya sebagai kesimpulan, ada rasa takut bila belajar al-asma'ul husna dah bagus dah. Tapi jangan keterlaluan. Kita yang sudah lanjut usia, harap kita hendaklah kita lebihkan. Banyak zikir-zikir yang datang dari Nabi. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwata illa billah. Itu zikir yang pasti datang dari Nabi. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, hingga akhir hadis-hadis yang sahih. Itu salawat yang confirm datang dari Nabi. Untuk apa cari yang bukan datang dari Nabi? Malah ada di antara salawat yang ada unsur-unsur syirik dan khurafat. Mari kita jadi orang yang berakal waras. Bila dalam hal-hal dunia kita ditawarkan, mau buah ini ke atau buah ini, kita dapat fikirkan mana yang lebih segar, bukan yang busuk. Dalam hal-hal keduniaan saja kita boleh fikir begitu. Mengapa hal-hal akhirat yang melibatkan perkara gaib, kita cenderung kepada sesuatu yang tidak pasti. Tetapi sesuatu yang pasti, Quran dan Sunnah yang sahih, kita abaikan. Ustaz bimbang kita tergolong ke dalam golongan orang-orang yang tidak waras. Mudah-mudahan apa yang Ustaz sampaikan ini ada manfaatnya. Mohon maaf kalau ada istilah-istilah yang kurang tepat Ustaz gunakan. Sebab tidak lain, tidak bukan harapan supaya kita sama-sama mendapat redha Allah. Semua agar kita sama-sama layak memasuki syurga Firdaus Allah Azza wa Jalla. Kita